bisa bantu? Ya, saya Ranita sebagai mahasiswa di Universitas Indonesia. Di sini Ibu sebagai perawat UKS kelas ini. Iya betul, saya dengan Yuni. Ada yang bisa saya bantu? Ya, di sini saya dapat tugas dari kampus ingin mewawancarai Ibu mengenai profesinya. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Ya, baik, terima kasih ya Bu. Mau di sebelah mana wawancara? Mungkin di situ aja kali ya. Oh ya, baik Bu. Mohon maaf Ibu, sebelumnya Ibu dengan Ibu siapa? Saya dengan Yuni. Ibu udah lama kerja di sini? Sudah lihatnya 2 tahun lebih lah. Oh, 2 tahun. Jadi Ibu sebelumnya kerja di mana? Sebulan. Oh, berarti Ibu sebelumnya udah punya pengalaman ya sebagai perawat ya di sini. Mengenai objek perawatan spesifiknya, apa saja sih tugas harian Ibu sebagai perawat UKS di sekolah ini? Jadi tugas saya sebagai perawat di sini yang pertama ya, ada yang istilahnya pemeriksaan harian. Nah itu biasanya kalau misalkan ada anak-anak yang sakit, nanti saya akan memeriksa. Terus yang kedua, ada namanya penanganan pertolongan pertama, memberikan pertolongan kepada anak-anak yang membutuhkan seperti obat-obatan atau menanyakan. Ibu sebelumnya kalau di sini kan Ibu tadi katanya memberikan pemeriksaan harian. Kalau misalkan ada anak yang sakit atau enggak kalau lagi anak upacara ya biasanya itu banyak yang sakit atau pingsan ya. Nah terus penanganan pertolongan pertama juga ya kan. Terus pemberian obat. Mungkin yang umum kali ya kalau pemberian obat. Nah terus kalau konsultasi dan edukasi di sini diberikan nggak apa siswa-siswa? Di sini pasti diberikan sih, karena kan kita kan harus mengedukasi bagaimana nih caranya kalau misalkan anak atau siswa-siswa pusing sama itu kita harus memberikan edukasinya gitu. Terus apa sih prosedur yang Ibu lakukan ketika ada siswa yang memerlukan perawatan medis di darurat di sini gitu gimana Ibu? Jadi ketika ada siswa yang memerlukan perawatan medis di darurat itu saya sebagai perawat akan mengikuti prosedur yang cepat dan kuat itu memastikan keselamatan kepada siswa-siswi yang sakit ya. Jadi Ibu habis kalau darurat ini bisa koordinasi atau konsultasi dengan yang lebih ahli ya, misalkan Ibu hubungi pihak puskesmas ataupun rumah sakit ya. Terus bagaimana sih Ibu mengelola catatan kesehatan siswa itu? Apakah ada buku catatan tersendiri atau bagaimana? Ada, kami ada catatan sendiri dan semua Tindakan itu dicatat seperti keluhan anak-anak, siswa-siswa atau kayak kunjungan atau kehadiran di sini sudah dicatat tuh. Terus bagaimana sih Ibu memastikan kebersihan dan kelestarian ini peralatan UKS mengenai tempat tidur ataupun kebersihan itu gimana? Ya, kita sesuai dengan maksud SOP aja ya, jadi kita bersihkan, membersihkan tempat tidur atau apa nih selimut pasti kita akan bersihkan, akan validasi, akan harus steril. Jadi ini tuh mengikuti standar kebersihan dari sterilisasi ya. Terus mengenai kode etik, apa aja sih prinsip-prinsip kode etik yang harus Ibu patuhi sebagai perawat UKS? Ketika dia memiliki kompetensi profesional sebagai perawat yang bertanggung jawab yang pertama adalah keselamatan pasien selanjutnya adalah menghormati martabat dan hak yang ada di sini. Hal yang juga harus kami menjaga rahasia. Terus Ibu ada kolaborasi juga ya dengan antar guru, staf, orang tua maupun yang profesional kesehatan lainnya ya. Jadi ada yang mengenai isu legal profesional ya Bu. Nah itu bagaimana sih Ibu memastikan semua tindakan perawat sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku itu bagaimana? Jadi kita mengikuti sesuai dengan peraturan itu ya. Yang di situ ada yang namanya memahami peraturan, terus koordinasi lisensi, terus penerapan Di peraturan itu ada perhatian juga ya, ada privasi ya kan? Terus ada apa namanya tuh pelaporan insiden ada nggak? Ada kan?
Ya, terus ada kolaborasi juga kan pastinya, ada edukasi berkelanjutan ya kan. Terus kalau misalkan proses atau jenjang pendidikan profesi ini, bagaimana sih proses pendidikan dan pelatihan yang ibu lalui ini jadi perawat, bisa menjadi perawat UKS ini tuh bagaimana menurut ibu telah menjadi apa? Telah melalui pendidikan apa saja? Gitu? Yang masih kita mengikuti jenjang perawatannya karena kan S1 ya, S1 Bu? ya betul, S1 mengambil pendidikan perawat. Setelah lulus ya nanti mungkin akan ada nih jenjang kita untuk menambah tingkatannya. Ibu sudah profesi? Ya sudah. Berarti udah mengikuti profesi terus ya, Bu. Terus ibu juga udah mengikuti kayak pelatihan gitu Iya. Oh, udah. Kemarin ibu juga udah mengikuti, berarti udah bersertifikat kompetensi ya? Oh. Apakah ibu ada keinginan untuk lanjut S2? Mungkin ya, dan mungkin dalam jangka waktu ini ya. Apakah ada jenjang karir yang jelas nggak sih dalam profesi ini? Apakah ibu hanya gini-gini saja sebagai perawat UKS? Yang pasti ada ya, semua jenjang pasti ada kemampuannya. Yang pertama itu sebagai perawat senior, terus nanti yang kedua adalah perawat senior, dan yang ketiga adalah kepala UKS dan kepala spesialis atau disebutkan konsultan kesehatan sekolah. Nah, dari situ kita jenjang karir yang akan saya dapatkan mengikuti akan berproses. Oh, berarti ini tuh ibu sebagai perawat rumah ya. Jadi nanti habis itu ibu naik jadi perawat senior. Nah, setelah itu baru jadi kepala UKS ini Ya, ya. betul. Kepala UKS ini siapa ya, Bu? Kepala UKS di sini adalah Bapak Abdullah. Nah, terus mengenai sasaran layanan ini, siapa aja sih yang menjadi sasaran layanan ibu sebagai perawat UKS? Sasarannya yang Ya. pertama kan di sini kan lingkupnya lingkup sekolahannya ya kasih siswa, Siswa, siswi, guru, staff, ya. staff tenaga pendidikan gitu. Terus juga ada misalkan ada orang tua atau wali murid bisa. Terus kolaborasi dengan pihak profesi lain, bagaimana sih ibu berkolaborasi dengan dokter, tenaga medis lainnya, atau staf sekolah gitu bagaimana? Yang pertama sih kita konsultasi dulu ya, dan yang kedua itu adalah rujukan. Jadi kalau misalkan ada yang darurat baru dirujuk ya, baru berkolaborasi dengan dokter. Terus kalau ada apa-apa baru memberikan edukasi. Kalau contoh kasus berkesan nih, di sini ibu memiliki kasus yang berkesan nggak sih, kayak menceritakan pengalaman ibu atau pelajaran yang penting yang perlu dipelajari dari kasus ini apa? Pengalaman berkesan ya di sini kebetulan ya ada salah satu siswa atau siswi dia itu terkena asma ya, jadi saya langsung Asmanya udah berat ya betul, saya langsung merespon cepat untuk membawa anak tersebut itu ke UKS dan menindaklanjuti sesuai dengan SOP yang ada di sini. Dan berhubung siswa tersebut sudah terlalu parah ya kondisinya, jadi saya menghubungi pihak rumah sakit untuk datang ke sini untuk menindaklanjuti anak tersebut. Dari pengalaman itu apa sih yang ibu bisa ambil? Ya mungkin saya akan lebih baik lagi ya Menangannya atau perlu disikap lagi ya kalau ada penyakit yang apa ya, yang urgent gitu ya. Terus mengenai isu-isu dalam profesional sebagai perawat, apa aja sih isu profesional yang sering ibu hadapi dalam proses itu, dan apa ya, bagaimana ibu menangani tekanan dan tantangan dalam profesi ini? Jadi untuk isu profesional yang dimaksud bagi saya yang ada namanya perkembangan sumber budaya. Ya. Terus yang lagi adalah keselamatan dan keamanan dan yang ketiga privasi dan etika. Nah, terus itu adalah untuk penanganannya ini pertama adalah berlatih ya, berlatih, terus lalu mengembangkan lingkungan, selanjutnya adalah meningkatkan potensi. Kalau dari itu jadi bisa dapat sebagai apa ya, pengelola ya tekanan tantangan yang muncul dalam profesi ini. Mengenai trilogi profesi, apa yang ibu ketahui tentang trilogi profesi dalam konteks profesi perawat? Terus bagaimana trilogi profesi ini diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari? Jadi trilogi profesi dalam konteks perawatan cakupan yang pertama adalah pendidikan dan pelatihan. Itu melakukan itu kita dari terus selanjutnya adalah trilogi profesi pendidikan yang penting dalam praktik perawatan, kesehatan dan pendidikan. Dalam organisasi profesi perawat, ibu tuh tergabung dalam organisasi apa saja?
Jadi kebetulan saya mengikuti beberapa organisasi ya. Yang pertama adalah Persatuan Perawat Indonesia, terus juga dari PPI, dan yang kedua adalah Ikatan Perawat Indonesia dari Singapura. Jadi mengenai sikap profesional perawat ya Bu, jadi sikap profesional perawat apa sih yang harus dimiliki oleh ibu untuk menjadi seorang perawat? Oke, sikapnya ya, yang pertama itu ada empati, emosional, sama kolaboratif. Terus sikap yang saat ini saya terapkan itu mungkin ya buat saya sendiri. Terus juga penting untuk orang lain ya Bu. Iya betul. Jadi itu yang ibu terapin ke orang lain ya, ke siswa atau ke staff atau kemanapun. Iya betul. Ibu di sini kerja sudah lama ya, katanya udah 2 tahun ya, dia bekerja sudah 2 tahun. Ibu nyaman kerja di sini, berarti aku nyaman. Kalau ibu sebagai perawat kasus ini, berarti ada penanggung jawab UKS ya? Iya betul, penanggung jawab vokasi ini itu Bapak Abdullah. Terus kalau ini sekolah Senin sampai Jumat, Iya betul, berarti Sabtu Minggu ibu juga libur. Terus mengenai ada upacara, ada pramuka, itu ibu tanggung sendiri kan biasanya tuh banyak yang pingsan ya, banyak yang sakit atau banyak yang pusing, itu gimana dia gitu? Kalau untuk itu ada kita kebetulan ada PMK ya, dan itu dilakukan setiap anak atau setiap siswa yang sakit yang pingsan akan tolong dibantu oleh anak PMK. Oh jadi ibu juga memantau ya, ibu Iya, juga, betul. juga ya. Jadi di bawah pengawasan ibu juga ya. Nah tadi kan disebut anak PMR, berarti di sini tuh ada ekstrakurikulernya ya? Itu ada eskulnya, lalu kegiatan itu dilakukan seminggu sekali. Seminggu sekali. Oh ya sudah ibu, terima kasih mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan. Terima kasih ibu sudah berkenan untuk diwawancara, sudah mau menolong saya membantu mengerjakan tugas, terus juga bersedia. Maaf ya ibu tidak guru, saya izin pamit ya bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.